dunia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi hari dan sore hari, di saat Nabi berzikir, zikir-zikir paginya, zikir-zikir sorenya, maka di antara zikir yang Nabi baca adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan pada agamaku dan pada duniaku. Lihat jemaah sekalian, ketika Nabi meminta keselamatan, Nabi mengawali dengan apa dulu? Agama dulu kan? Baru dunia. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan pada agamaku, kemudian pada duniaku. Sebab tidak ada gunanya seorang itu sukses dunianya namun agamanya hancur, tidak ada gunanya jemaah sekalian. Tidak ada manfaatnya. Ya. Nabi juga sering berdoa, apa doa Nabi? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Sebab agama itu adalah penjaga terhadap segala urusanku. Masya Allah. Agama itu adalah sebagai apa? Penjaga diriku. Agama menjaga diri saya, menjaga diriku dari kebohongan, menjaga diriku dari sifat-sifat kemunafikan, menjaga diriku dari kecurangan, menjaga diriku dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meminta apa? Ya Allah, perbaikilah agamaku. Baru setelah itu waslih li dunyaya, dan perbaikilah duniaku. Coba lihat. Nabi selalu mengedepankan apa? Perbaikan agama dulu, baru perbaikan dunia. Sebab yang namanya dunia itu akan mengikut kepada agama. Artinya apa? Ketika agama seseorang baik, maka dunianya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah", siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari segala masalah yang dihadapinya. Takwa kepada Allah, solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Masya Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, nikmat dunia penting. Nikmat dunia kita butuhkan, tetapi nikmat agama jauh lebih kita butuhkan. Maka jamaah sekalian, salah satu nikmat agama yang sangat kita butuhkan, dan ketahuilah nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang. Subhanallah. Sekali lagi, nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang. Berarti nikmat ini nikmat apa namanya? Nikmat istimewa. Kenapa? Sebab tidak diberikan kepada semua orang. Adapun nikmat dunia itu bukan nikmat istimewa. Kenapa? Sebab nikmat dunia diberikan kepada semua orang. Dunia diberikan kepada orang yang beriman, juga diberikan kepada orang yang kafir. Bahkan betapa banyak orang kafir lebih hebat dunianya daripada orang yang beriman. Dunia diberikan kepada orang yang soleh, juga diberikan kepada orang yang toleh, yang tidak soleh. Itu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbu wa ala man la yuhibbu."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai, tetapi Allah juga berikan dunia kepada siapa saja yang Allah tidak cintai. Itulah dunia. Makanya kita lihat orang kafir itu dunianya luar biasa kan? Wajar. Itu bukan pertanda Allah cinta kepada mereka. Makanya tanda cinta Allah kepada seorang hamba, tanda sayangnya Allah kepada seorang hamba bukan diukur dengan dunianya, bukan. Tapi diukur dengan agama. Sebab kalau itu yang menjadi ukuran, sebab kalau dunia yang menjadi ukuran, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kita bagaimana dunianya Nabi? Subhanallah. Nabi kadang 3 bulan berturut-turut tidak memasak di dapur. Subhanallah, itu Nabi 3 bulan tidak masak. Bukan karena tidak sempat, bukan karena tidak sempat, sibuknya kemudian beli di luar, tidak, karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Ketika Aisyah ditanya, kalau begitu, wa ma yu'ayyishukum, apa yang menghidupi kalian selama 3 bulan? Apa yang kalian makan selama 3 bulan? Kata Aisyah, al-aswadani at-tamru wal ma'. Yang kami makan selama 3 bulan adalah kurma dan air. Itu saja, kurma air. Besok itu lagi kurma air selama 3 bulan. Subhanallah. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jamaah sekalian, ukuran kecintaan Allah itu bukan dari sisi dunia, bukan. Dilihat bagaimana agama seseorang, bagaimana diperbaiki agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak kita baca sejarah-sejarah kehidupan Nabi, subhanallah. Bagaimana Nabi pernah dimasuki rumahnya oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Nabi, Umar melihat ke pojok-pojok rumah tidak ada perhiasan, tidak ada perabot sedikit pun. Ketika Umar melihat Nabi, ternyata Nabi tidur di atas tikar yang kasar. Bukan spring bed, Pak, bukan kasur apa, bukan. Nabi tidur di atas tikar yang sangat kasar. Tikar kita ini jauh lebih nikmat ini. Tikarnya Nabi tidak seperti ini. Bagaimana tikarnya Nabi? Kata Umar bin Khattab, "Wa laqad ra'aitu athar al-hasir qad atharat fi jambihi." Aku melihat Nabi tidur di atas tikar yang kasar, saking kasarnya tikarnya Nabi sampai punggungnya Nabi berbekas. Ada bekas tikar di sini. Umar menangis. Umar menangis melihat kehidupan Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima hum fi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra, penguasa Persia, wa Kaisar, penguasa Romawi, mereka hidup dalam kenikmatan padahal mereka kafir. Wa anta Rasulullah, sementara engkau Rasul Allah kok hidupmu begini? Subhanallah. Makanya kita katakan bahwa ukuran kecintaan Allah kepada hamba bukan dilihat dari dunianya. Lihatlah Fir'aun. Bagaimana dunianya Fir'aun? Lihatlah Qarun. Qarun luar biasa hartanya, belum pernah ada sekaya Qarun. Tapi apakah Allah cinta kepada Qarun? Tidak. Lihatlah Nabi kita, 3 bulan tidak makan nasi, 3 bulan tidak makan gandum, karena sebab makanannya Nabi gandum. Ya, kembali Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kehidupanmu seperti itu? Kata Nabi, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar, apakah kamu tidak ridha mereka mendapatkan surga dunia, kita akan mendapatkan surga akhirat? Subhanallah. Dan itulah kehidupan orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi, wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Nanti sebaliknya apa? Di akhirat adalah penjara bagi orang kafir, surga bagi orang yang beriman. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, nikmat agama adalah nikmat yang luar biasa.
Nah, di antara nikmat agama itu, dari sekian banyak nikmat agama yang kita katakan tadi bahwa nikmat ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nikmat apa itu? Kita cek dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan nikmat itu. Dan mungkin kita sering mendengarkan ayat itu dibaca. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberi al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Lihat, Allah memberi al-hikmah kepada siapa Allah beri. Allah tidak katakan kepada semua orang atau kepada semua yang beriman, tetapi Allah mengatakan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Subhanallah. Kalau dunia tadi apa kata Nabi? Allah beri kepada semua orang yang beriman, yang kafir, yang soleh, yang toleh, yang baik, yang jelek, semua diberi dunia. Tapi kalau yang satu ini tidak. Hikmah, nikmatul hikmah. Yu'til hikmah, Allah memberi al-hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Setelah itu apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang telah atau diberi oleh Allah hikmah ini, siapa yang sudah dapat hikmah ini dari Allah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh kata Allah, dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Setelah itu lanjutannya apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tetapi sayang seribu sayang, sangat disayangkan kata Allah, tidak ada yang mencermati hal ini, tidak ada yang memandang hal ini, tidak ada yang memperhatikan hal ini, kecuali hanya orang-orang yang punya akal. Subhanallah. Tidak ada yang merasakan ini sebagai nikmat besar, kecuali hanya orang-orang yang menggunakan akalnya berpikir. Iya. Subhanallah, jamaah sekalian. Hikmah, inilah nikmat besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Dan siapa yang sudah diberi, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmah yang dimaksud dalam ayat ini? Hikmah, ya, kita lihat buku tafsir, ya. So, ini ayat, ya, ayat itu butuh dijelaskan oleh pakarnya, dan pakarnya adalah ahli tafsir. Ya, kalau kita ingin tahu tentang ayat, tanya ahlinya, kan begitu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kamu tidak ngerti. Kembalikan kepada bidangnya masing-masing. Kalau kita ingin bertanya agama, tanya kepada orang yang paham agama. Jangan tanya kepada penjual bangunan. Kecuali kalau penjual bangunannya paham agama. Nah, kalau kita ingin tahu tentang bangunan, tanya penjual bangunan. Bahan-bahannya apa? Gitu. Ya, dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Biar ahlinya yang berbicara. Maka untuk Al-Quran, siapa ahlinya? Mufassir, para ulama tafsir. Mereka ahlinya. Maka kita lihat bagaimana keterangan ulama tafsir terkait dengan ayat ini. Apa yang dimaksud al-hikmah dalam ayat itu? Baik, jamaah sekalian, kalau kita buka buku tafsir Ibnu Katsir, ya, ini tafsir yang sangat terkenal dari ulama mazhab Syafi'i, tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan beberapa penafsiran ulama-ulama, apakah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
Yang mana kalau kita lihat ya, ungkapannya berbeda tetapi maknanya sama. Ungkapannya berbeda tetapi maknanya sebenarnya sama. Kita lihat Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas itu salah satu sahabat Nabi yang memang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan kepada Ibnu Abbas agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ibnu Abbas, maka jadilah Ibnu Abbas sahabat terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Apa kata Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini? Beliau berkata, al-hikmah yang dimaksud dalam ayat adalah al-ma'rifatu bil Qur'an. Hikmah yang dimaksud dalam ayat adalah pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim. Ilmu tentang Al-Qur'anul Karim. Apanya yang diilmui? Bacaannya? Bukan sekedar bacaannya, tetapi kata beliau, nasikhihi wa mansukhihi. Bukan sekedar bacaannya diketahui, tetapi terkait dengan hukum-hukumnya, nasikh mansukhnya. Ini ilmu-ilmu Al-Quran ya. Dalam ilmu-ilmu usul tafsir ada namanya nasikh mansukh. Ada ayat yang dihapus hukumnya, ada ayat yang menghapus hukumnya. Sebab dalam Al-Quran ada hukum sebelumnya A, kemudian turun ayat menghapus hukum itu berganti B. Itu harus dipahami itu. Dalam Al-Quran ada yang seperti ini. Seperti misalnya tentang masa iddah bagi wanita. Masa iddah, berapa lama wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah, itu ada ayat-ayat. Awalnya disebutkan 1 tahun, setelah itu turun ayat menghapus hukum 1 tahun menjadi berapa? Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ini harus dipahami. Ya. Jadi hikmah yang dimaksud dalam ayat itu, apa kata Ibnu Abbas? Adalah ketika seseorang dipahamkan oleh Allah Al-Quran. Itulah hikmah. Itulah nikmat. Ketika seorang hamba yang beriman dipahamkan oleh Allah Al-Quranul Karim, bukan sekedar bacaan, tetapi hukum-hukum yang terkait dengan Al-Quran. Itu keterangan Ibnu Abbas. Keterangan yang lebih jelas, lebih ringkas lagi, ringkas dan jelas adalah keterangan Imam Malik. Imam Malik, salah satu imam madhab, guru Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, wa innahu la yaqa'u fi qalbi, sesungguhnya telah mantap dalam hatiku, kata Imam Malik, annal hikmata hiyal fiqhu fi dinillah. Telah mantap dalam hatiku bahwasanya hikmah yang dimaksud dalam ayat itu adalah pemahaman yang mendalam tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah. Jadi kesimpulannya apa? Hikmah adalah ilmu agama. Itulah nikmat besar ketika seorang hamba dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu agama. Difahamkan oleh Allah al-halal wal haram. Ini halal, ini haram, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini. Itulah ilmu. Dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hukum jual beli yang terlarang, jual beli yang boleh, jual beli yang tidak boleh, ini yang boleh. Bagaimana dipahamkan oleh Allah? Bagaimana cara buang hajat menurut Islam? Bagaimana cara berwudu menurut Islam? Cara sholat, cara puasa, cara haji, cara umrah. Bagaimana kita bersedekah supaya sedekah kita lebih berlipat ganda pahalanya? Itu sebuah ilmu. Itulah hikmah, yaitu ilmu agama. Ketika seorang hamba dipahamkan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah nikmat besar baginya. Iya.
Dan Allah Subhanahu wa taala hanya apa? Hanya memberikan ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah jamaah sekalian, bersyukurlah ketika kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mau belajar ilmu agama. Sebab ingat, tidak semua orang mau belajar ilmu agama. Tidak semua orang mau. Tidak semua orang tertarik untuk belajar ilmu agama. Tidak semua orang bersemangat untuk belajar ilmu agama. Kebanyakan orang tertarik dengan ilmu dunia, bersemangat dengan ilmu dunia, rela mengeluarkan biaya besar untuk ilmu dunia, tetapi ilmu agama perhitungan. Itu kan? Coba. Banyak saudara kita kaum muslimin ketika anaknya dimasukkan dalam kursus bahasa Inggris, rela dia bayar 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi ketika dimasukkan anaknya ke TPA, baru pembayarannya 20.000 per bulan, mengeluh. Kenapa mahal sekali? Kita di kampung kalau diajar mengaji gratis, Masya Allah. Coba jamaah sekalian, luar biasa. Ya, subhanallah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini nikmat besar ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masjid-masjid kaum muslimin itu dimakmurkan dengan pengajian. Itu Masya Allah. Itulah hakikatnya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya memakmurkan bangunannya, fisiknya, tetapi bagaimana jamaahnya dimakmurkan hatinya, dihidupkan hatinya. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan hati kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kehidupan hati. Kalau kehidupan badan itu minum, makan. Hidupnya hati dengan apa? Dengan Al-Quran. Iya kan? Hidupnya hati dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat. Barakallahu fikum. Iya. Lihat jamaah sekalian, bagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran akan nikmat besar ini. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memotivasi. Nabi memotivasi kaum muslimin, memotivasi umat Islam untuk mereka berilmu. Kenapa? Sebab ini nikmat besar. Apa kata Nabi dalam hadis? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada 2 golongan manusia. Apa kata Nabi? Jangan iri. Kalau mau iri, irilah, cemburulah pada 2 golongan ini. Subhanallah. Nabi sampai menyuruh kita iri. Tapi iri maksudnya bukan iri yang tercela ya. Iri artinya apa? Cemburu. Mau juga begitu. Apa kata Nabi? Tidak ada iri kecuali pada 2 perkara ini. Apa itu? Rajulun ataahu Allahul ilma. Irilah kepada orang yang Allah berikan ilmu agama padanya. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana nahar. Kemudian dia mengamalkan ilmunya siang malam. Jadi ingat, diberi ilmu tapi diamalkan. Sebab ada orang juga banyak ilmunya tapi amalnya tidak ada. Apa kata Nabi? Kalau mau iri, iri pada orang ini. Berilmu dan beramal. Berilmu beramal. Siang malam ilmunya diamalkan. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan itulah yang bermanfaat. Sebab ada ilmu tidak bermanfaat. Sekedar wawasan, sekedar pengetahuan, sekedar berbangga dengan ilmu itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ilmu yang difahami, diketahui, setelah itu diamalkan. Tahu sholat itu wajib, pergi ke masjid sholat. Tahu ini haram, ditinggalkan. Tahu ini tidak boleh, ditinggalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sekedar faham, saya faham itu wajib, saya faham itu tidak boleh, tapi tidak dilaksanakan, dilanggar, itu tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Apa kata Nabi? Irilah kepada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, kemudian dia mengamalkan ilmunya siang malam. Itu satu. Yang kedua, warajulun ataahu Allahu mala.
seorang yang Allah berikan harta yang banyak, tetapi dia berinfak dengan hartanya siang malam. Iri pada orang seperti itu. Banyak hartanya tapi dermawan. Banyak hartanya tetapi ringan tangan. Banyak hartanya tapi mudah memudahkan kaum muslimin. Ada saudaranya butuh pinjaman ini, pinjam nih. Enggak usah pakai bunga ya. Kapan dibayar? Ya nanti kalau ada kemampuannya, ada silahkan bayar. Begitu bilang saudaranya, kayaknya ini kesulitan. Sudahlah, saya putihkan saja. Masya Allah, iri pada orang seperti itu. Banyak harta dilihat ada masjid butuh bantuan, ini bantuan untuk masjid. Iri orang-orang seperti ini. Kenapa? Sebab banyak juga orang kaya tapi sekeknya luar biasa. Sekek. Wailul li kulli humazatin lumazah. Celakalah mereka. Siapa yang celaka? Alladzi jama'a malan, yaitu orang-orang yang kerjanya hanya mengumpulkan harta, wa addada, dan selalu dihitung-hitung. Dikumpul dihitung, takut berkurang nolnya. Celaka orang-orang seperti itu. Ya. Tapi orang yang mengumpulkan harta, setiap dapat disedekahkan, disisihkan sebagian di jalan Allah. Apa kata Nabi? Irilah pada orang-orang seperti itu. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi memotivasi kita untuk cemburu kepada mereka yang berilmu itu dan mengamalkan ilmunya. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran, jamaah sekalian, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul Rabbi zidni ilma. Itu dalam Al-Quran. Wa qul Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, kata Allah, qul, mintalah, berdoalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Apa? Rabbi, wahai Rabbu, zidni ilma. Tambahkan kepadaku ilmu. Lihat bagaimana seorang Nabi kita Muhammad SAW disuruh oleh Allah minta apa? Minta tambahan ilmu. Padahal Nabi sudah berilmu, disuruh lagi minta tambah. Kalau Nabi saja yang sudah luar biasa ilmunya masih disuruh oleh Allah minta tambah, bagaimana dengan kita? Tapi kenapa kita selalu merasa cukup dengan ilmu kita? Saya sudah belajar, saya sudah master, saya sudah profesor. Tidak, jamaah sekalian, ilmu itu luas. Tidak ada kata berhenti dalam belajar ilmu agama. Tidak ada kata berhenti. Sering kita mendengarkan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai liang lahat. Ini bukan hadis Nabi, tapi ini ucapannya Imam Ahmad. Ini ucapannya Imam Ahmad ini. Imam Ahmad ketika dilihat dari satu majelis selesai di satu guru, pindah lagi guru lain. Tiap hari begitu, bolak-balik belajar ilmu agama. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kamu begitu? Beliau berkata, minal mahdi ilal lahdi. Dari lahir sampai mati, saya akan begini terus, belajar ilmu agama. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Nabi saja disuruh minta tambahan ilmu. Nah, jamaah sekalian, dari hadis inilah, dari ayat ini dan dari hadis ini, salah satu ulama tafsir namanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, apa kata beliau? Dari ayat ini kita menyimpulkan, kata beliau, ya, dalilun ala fadlil ilmi. Dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, menjadi bukti bagi kita akan keutamaan namanya ilmu. Kenapa? Lau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amara Allah nabiyahu ay yas'alahu al-mazida minhu. Kata beliau, sebab seandainya ada sesuatu di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu agama, maka pasti Allah akan menyuruh nabinya minta tambahan itu. Jelas? Seandainya ada sesuatu di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu agama, maka pasti Allah menyuruh nabinya minta tambahan itu. Tapi kenapa Allah menyuruh nabinya minta tambahan ilmu? Itu artinya tidak ada yang lebih mulia di dunia ini daripada ilmu agama. Makanya Allah menyuruh nabinya minta tambahan ilmu.
Dan sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan satu ayat Nabi disuruh minta tambahan dunia. Belum pernah saya dapatkan satu ayat dalam Al-Quran. Yang ada adalah Nabi disuruh minta tambahan ilmu. Itu artinya kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu agama. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada muqaddimah atau pendahuluan pengajian kita, ya kita sampaikan ini supaya kita ada semangat untuk belajar ilmu agama. Apalagi memang ilmu agama hukumnya apa dipelajari? Wajib kan? Wajib. Talabul ilmi fariidah, kata Nabi. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama itu wajib. Kalau kita tidak paham ilmu dunia, kita tidak berdosa, Pak. Tapi kalau kita tidak paham ilmu agama dan tidak mau belajar ilmu agama, Anda berdosa. Kenapa? Sebab Anda telah meninggalkan kewajiban. Adapun belajar ilmu dunia hukumnya mubah saja, boleh, tergantung ilmu dunia apa yang dipelajari. Ya kalau ilmu dunianya salah, ilmu mencuri, bagaimana keahlian mencuri dipelajari, itu salah. Tapi kalau ilmu kedokteran, ya supaya bisa menjadi dokter kaum muslimin, itu bisa berpahala juga. Tetapi kalau Anda tidak belajar ilmu dokter, tidak belajar ilmu matematika, Anda tidak berdosa. Kalau Anda bodoh juga tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak tahu ilmu agama, disitulah Anda dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Anda berdosa. Ya kan? Ya, terakhir jemaah sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terlaknat. Wa mal'unu ma fiha, dan semua yang ada di dunia ini terlaknat, kata Nabi, illa, kecuali ini yang tidak terlaknat, ma walahu, kecuali orang-orang yang taat kepada Allah, wa aliman, orang-orang yang berilmu, wa muta'allima, dan orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Itulah yang selamat dari celaan di dunia ini. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi, dunia ini terlaknat, dan semua yang ada di dunia ini terlaknat kecuali yang taat kepada Allah, yang berilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang mau belajar ilmu agama, mengamalkannya, dan senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maksud dan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.